Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Kepala SMP Negeri 16 Kota Surakarta, Ibu Sri Mulyani Dwi Hastuti, beserta perwakilan dari kurikulum dan kepegawaian, Bapak Ceket dan juga Ibu Nani. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, luar biasa semangatnya ya. Terima kasih saya bisa berdiri di sini bersama Bapak Ibu hebat lainnya yang di sini. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan hasil dari orientasi kami sebagai P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta, terkhusus di SMP Negeri 16 Kota Surakarta yang tercinta ini. Dalam laporan saya mengangkat judul yaitu implementasi metode pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat literasi siswa pada mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Diah Puspitasari, beralamat di Solo. Pada kesempatan kali ini, kami selama dari 16 Mei sampai 20 Juni telah melaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 16 Kota Surakarta, yang mana metode kami lakukan adalah melalui laman Solowasis, lalu juga orientasi di lingkungan kerja di SMP Negeri 16. Sebelumnya ada beberapa tahapan yang telah kita lewati Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan ujian tertulis juga dari pusat. Lalu alhamdulillah dari kita semuanya lulus semuanya. Lalu yang kedua, kita juga ada evaluasi akademik yang sudah terlaksana di minggu kemarin, dan berkat Bapak Ibu semuanya kami juga sudah melakukannya dengan baik dan lulus semuanya. Dan hari ini adalah finalnya, kami mempresentasikan hasil dari apa yang kami pelajari di orientasi P3K ini. Maksud dari orientasi ini adalah mengenalkan kepada kami apa sih tugas dan fungsi kami sebagai ASN, sehingga ketika kita sudah mengetahui tugas kami, semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan sebagai ibadah kami kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, memperkenalkan kami kepada nilai dan etika pada instansi pemerintah. Maksudnya adalah, jadi ketika kita menjadi ASN, ternyata sikap kita memang benar-benar harus kita jaga, karena kita tidak hanya berada di lingkungan sekitar, tapi kita juga bekerja membawa nama baik Kota Surakarta. Tujuannya adalah agar kami sebagai P3K mampu memahami program orientasi dan mengenal apa itu nilai dan etika. Mohon maaf, bisa dikecilkan, Mbak? Putus ya. Ya. Ya, selanjutnya adalah kami mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Ternyata setelah kami belajar mengenai orientasi ini, ada banyak sekali kriteria untuk menjadi ASN yang berakhlak. Salah satunya adalah etos kerja dan integritas. Sebagai seorang ASN, kita memang harus memiliki etos kerja dan integritas sebagai tidak hanya jati diri kita, tetapi sebagai jati diri kita sebagai ASN di lingkungan pemerintahan. Ya, latar belakang dari orientasi ini adalah, alhamdulillah ini sudah tepat 1 tahun ya teman-teman, kita diangkat menjadi P3K. Mungkin sebelum dari ini, kita dari bersembilan ini berawal dari perjuangan yang luar biasa. Bapak Ibu guru mungkin yang bekerja di instansi swasta, yang di instansi negeri, yang mengabdi berpuluh-puluh tahun, ternyata kesabaran kami terbayarkan ketika kami dinyatakan lolos menjadi P3K. Dan ternyata keberuntungan lagi, kita ditempatkan di lingkungan kerja di SMP Negeri 16 Kota Surakarta yang jujur sampai saat ini saya merasakan
kekeluargaannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, sudah nyaman ya. Karena kalau melihat dari timbangan itu sepertinya sudah bergerak ke kanan semua Ibu. Berarti itu menandakan bahwa kita sudah nyaman di tempat ini. Iya, betul. Benar Ibu. Mungkin kalau saya jujur, di 1 bulan pertama saya turun timbangan saya. Tapi ternyata kemarin saya cek itu saya sudah naik 4 kilo di sini. Berarti nyaman ya Bu Ana? Jangan tanya saya. Sudah fakta. Oke. Ya, dari orientasi ini kita sebagai P3K merupakan salah satu bagian dari ASN di mana kita dilindungi di Permen nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, seperti yang sudah saya paparkan di depan, bahwa maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah mengenalkan kepada kami P3K di sini sebagai ASN yang memiliki tugas dan fungsi yang harus sesuai dengan nilai dan etika. Ini langsung saja ya. Di bab kedua, kami paparkan tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta yang saat ini dipimpin oleh Bapak Respati Adi di masa pemerintahnya 2001-2026, Kota Surakarta memiliki visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Lalu visi dari Kota Surakarta tersendiri yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif, selanjutnya mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Lalu yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Ya, ternyata kita di dunia pendidikan tertuang dalam misi Kota Surakarta di poin keempat, yaitu meningkatkan kualitas daya saing pemuda di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Dan ternyata saya apresiasi sekali karena pemerintah Kota Surakarta turut memajukan pendidikan inklusi. Itu saya sangat wow sekali karena kita tahu belakangan itu anak berkebutuhan khusus itu merasa seperti masyarakat yang tersingkir, terpinggir. Tetapi dengan adanya pemerintah Kota Surakarta memasukkan misinya dalam inklusi, mereka benar-benar menjadi anak, menjadi warga yang bisa diterima di Kota Surakarta dan memiliki akses serta keadilan yang sama. Kita patut berapresiasi kepada pemerintah Kota Surakarta karena mereka turut memajukan, menyetarakan inklusi di misinya. Ya, ini adalah SOTK pemerintah Kota Surakarta yang dipimpin oleh wakil dan wali kota, lalu dibantu dengan perangkat daerahnya. Dan kami dari P3K karena kami berada di dunia pendidikan, maka kami berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana menjadi ibaratnya ibu dan bapak kami. Jika kita ada permasalahan apapun selain dengan ibu kepala sekolah di sini sebagai ibu kami, ternyata kita juga memiliki tempat naungan kita untuk menyalurkan bakat kita, inovasi kita, atau mungkin kita bisa berpartisipasi untuk memajukan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Ibu Dian Renata, dibantu dengan beberapa kasih dan kabitnya, di mana di sana ada bidang pengembangan, bidang PAUD
dan SD, lalu ada bidang SMP, dan selanjutnya. Ya, dari Dinas Pendidikan sendiri memiliki visi, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kami rasakan sendiri bahwa ketika kita ada permasalahan apapun di Dinas Pendidikan bisa terselesaikan dengan baik. Misi Dinas Pendidikan yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna dan meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan dari Dinas Pendidikan adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan unggul. Ternyata membentuk manusia yang berkarakter itu terpapar, terintegrasi di semua SOTK. Jadi berarti bisa kita pahami bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang paling utama. Karena ketika ilmu dan adab itu tidak berjalan dengan seiringan, maka akan menyakiti orang lain. Seperti itu. Ya, nah kita sampai ke SOTK di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. SMP Negeri 16 Kota Surakarta terletak di lokasi yang sangat strategis, berada di tengah kota, kita dekat dengan balai kota, kita juga dikelilingi oleh rumah sakit, lalu kita juga dekat dengan fasilitas umum lainnya. SMP Negeri 16 Kota Surakarta memiliki kekuatan dan kelemahan. Salah satunya adalah peserta didik berasal dari keluarga yang peduli terhadap kepentingan pendidikan. Lalu yang kedua, posisi sekolah yang strategis dan mudah terjangkau oleh akses transportasi. Karena ternyata di sini BSE itu anak-anak bisa langsung menghadang di dekat sekolah tanpa harus berjalan lebih jauh. Yang ketiga adalah kultur masyarakat Surakarta yang kebanyakan bernuansa suku Jawa. Tetapi setelah saya di sini, ternyata di sini saya menemui juga ada suku dari luar Jawa, nggih Bu. Ya, itu menunjukkan bahwa kita ternyata hidup dalam kebinekaan yang tetap bersatu dengan mereka dan mengutamakan toleransi. Yang selanjutnya adalah sarana pendukung, layanan proses pembelajaran yang memadai, dan gedung sekolah yang ini begitu megahnya. Semoga kita tetap bisa menjaga gedung ini agar selalu megah ya Ibu. Nah, ini adalah kelemahan, tapi jangan jadikan kelemahan ini sebagai kelemahan yang mengurungkan kepercayaan diri kita, tapi kita jadikan kita sebagai tantangan untuk menjadikan SMP Negeri 16 semakin maju. Ternyata kelemahannya itu ada di pengembangan potensi atau skill yang masih terbatas karena belum memiliki lapangan olahraga yang sesuai standar. Lalu yang kedua, laboratorium IPA yang belum representatif. Tetapi ternyata walaupun lab IPA-nya ini belum representatif, kita sudah menghasilkan inovasi, yaitu produk aromaterapi dari minyak jelantah, yang semua kegiatan itu terlaksana juga atas dukungan dari lab IPA. Berarti bisa kita garis bawahi bahwa kelemahan yang kita punya bukan menjadikan kita semakin mundur, tetapi menjadi tantangan bagi kami untuk jadi agen perubahan untuk SMP 16 yang lebih baik. Ya, visinya dari SMP 16 adalah terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, kompetitif, berliterasi, dan bernumerasi tinggi, serta berbudaya lingkungan. Nah, dari visi ini ada benang merahnya dengan judul yang saya angkat, yaitu meningkatkan minat literasi siswa. Memang saya angkat itu, saya kaitkan, benang merahkan dengan visi SMP Negeri 16 Kota Surakarta.
Lalu misinya adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, mengembangkan sikap jujur, rendah hati, dan sopan, meningkatkan kemampuan berliterasi kepada peserta didik, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan meningkatkan kemampuan bernumerasi. Ya, ini mungkin bab yang akan kami tekankan. Nah, ini adalah rencana dan hasil kerja kami selama 1 tahun di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Saya mengangkat isu tentang kurangnya minat literasi siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Sebelumnya akan saya paparkan dulu kenapa saya mengambil tema ini. Awalnya saya memperhatikan di kegiatan literasi pagi hari. Tadi saya bawa buku di mana Ibu? Nggak ada ya. Kegiatan literasi pagi hari, anak-anak itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jadi ketika ada literasi lewat sentral, mereka menjawab dengan jawaban yang sak-sae, ibaratnya seperti itu. Dan saya pernah melihat hasil literasi anak, ternyata jawaban mereka itu sangat tidak santun. Ya, saya pernah membaca itu ada kata-kata yang kurang berkenan di jawaban literasi itu. Saya bisa membawa contohnya, Bu Ana, itu ada buku ya? Ya. Nah, ini adalah buku literasi anak yang saya ambil samplingnya. Pada soalnya itu panjang, literasinya itu panjang, tapi mereka hanya menjawab dengan singkat saja. Bahkan jawaban mereka itu menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Nah, dari situ saya tertantang, yuk kita perbaiki literasi di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Dan tentunya banyak tantangan kita di lingkungan yang memiliki karakteristik anak yang luar biasa. Dari berbagai macam keluarga, anak-anak kita memiliki karakter yang berbeda-beda tentunya. Ada anak yang ya semangatnya luar biasa, ada anak yang perilakunya juga luar biasa. Nah, dari situ saya mulai tertantang untuk memperbaiki literasi di SMP Negeri 16, karena ternyata dari literasi pagi itu juga merembet ke pembelajaran saya di bahasa Inggris yang memang berbasis teks. Di situ jadi anak-anak ketika saya sajikan bacaan sedikit aja mereka sudah, Bu, males. Jawaban mereka pasti seperti itu. Bu, kok banyak sekali bacaannya, bikin ngantuk. Nah, seperti itu. Dari kata-kata itulah yang membuat saya untuk mengangkat isu ini, yaitu kurangnya minat siswa terhadap literasi, khususnya pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini yang sudah saya paparkan, isu yang saya angkat tadi. Ya. Nah, dari isu itu, saya berusaha menggali-gali metode pembelajaran apa yang bisa saya terapkan kepada anak didik kita. Dan dengan melihat karakteristik anak yang begitu heterogen, saya berusaha mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran bahasa Inggris. Ya, sebagai awal kita pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru itu menggunakan metode pengajaran yang kita memenuhi kebutuhan setiap individu. Karena setiap individu anak memiliki karakteristik yang berbeda, tentunya mereka juga akan memiliki kebutuhan berbeda pula. Kebutuhan tersebut ada dari gaya belajarnya, lalu dari minatnya, atau dari pemahaman pada mata pelajaran sebelumnya. Metode pembelajaran diferensiasi terdiri dari 4 kategori, yaitu dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajaran. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk mendiferensiasikan pembelajaran anak-anak dari indikator kontennya.
Jadi saya mendiferensiasikan gaya belajar mereka dan kemampuan mereka. Gaya belajar itu ada 3, yaitu auditory, kinestetik, dan juga visual. Dari 3 itu akan saya kelompokkan menjadi sebuah kelompok itu, lalu akan kita kategorikan mana nanti akan mendapatkan metode pembelajaran yang tepat. Nah, ini adalah langkah awal. Langkah awal dari rencana saya. Yang pertama, saya akan melakukan tes diagnostik dulu. Dari sini saya akan menyusun angket melalui Google Form untuk metode gaya belajarnya. Akan saya sharingkan Google Form. Lalu setelah itu juga ada pretest. Pretest ini kami lakukan untuk mengetahui kemampuan awal dari anak itu seperti apa. Setelah itu kita bagikan instrumen, mengelompokkan gaya belajar, dan juga mengelompokkan hasil pretestnya. Dari kegiatan ini saya dapatkan satu, saya jadi paham gaya belajar anak itu ternyata berbeda-beda. Ada anak itu yang bisa menyerap informasi dengan audio, jadi anak-anak harus diperlihatkan dengan YouTube seperti itu. Lalu ada anak yang bisa menyerap informasi dengan baik jika ketika kami sebagai pendidik bermain peran, itu juga ada ternyata. Lalu yang ketiga, ada anak yang memiliki gaya belajar yang hanya cukup kita beri bacaan, lalu ada naskah sedikit, mereka sudah bisa menyerap informasi sedemikian baiknya. Nah, itu yang akan saya lakukan. Dan ternyata kontribusi ini ikut turut serta membantu dalam visi SMP Negeri 16 Kota Surakarta untuk menjadikan peserta didik kita menjadi peserta yang religius, berkarakter, kompetitif, dan juga berliterasi dan numerasi. Nah, yang kedua, setelah saya sudah mengelompokkan anak-anak tadi menjadi sebuah kelompok-kelompok gitu sesuai dengan gaya belajar mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, saya mulai nih merancang media pembelajaran. Media apa nih yang harus saya lakukan, yang harus saya berikan kepada anak didik kita. Kegiatannya kita menyusun modul dulu, modulnya tentunya dengan metode berdiferensiasi, lalu mengelompokkan siswa tadi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan. Ini kelompoknya memang saya mixkan, jadi akan ada pembagian kelompok yang heterogen. Kalau untuk gaya belajar akan homogen, tetapi untuk tingkat kemampuan memang saya mixkan dengan tujuan dalam satu kelompok itu ada siswa yang kuat, ada siswa yang lemah. Jadi nanti bisa berlaku tutor sebaya. Ketika siswa yang kuat, dia akan membimbing siswa yang lemah. Begitu juga dengan misalkan ada satu saja kelompok yang kuat, mungkin nanti sebagai guru kami bisa berkeliling satu persatu untuk membimbing mereka. Yang ketiga, ini adalah tahapan kita mengimplementasikan metode tadi. Jadi setelah kami kelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, anak yang memiliki gaya belajar visual, saya akan memberikan media pembelajaran melalui cerita. Di sini saya mengangkat cerita naratif teks atau nanti teks lainnya. Lalu dengan gaya belajar auditory, saya menggunakan media berbasis suara. Saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menggunakan HP anak, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena kalau hanya dengan laptop itu sangat terbatas sekali. Jadi saya mengizinkan anak untuk membawa HP dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk media pembelajarannya. Itu bisa berupa storytelling dari YouTube. Lalu yang ketiga, kinestetik, yaitu saya menggunakan media yang ada bermain perannya lewat film, atau mungkin nanti kalau bisa ya saya akan berusaha bermain peran di situ.
Seperti itu. Dan itu tantangan bagi saya untuk ternyata belajar seni juga bermain teater. Ya. Outputnya adalah dari media yang kreatif, menarik mungkin ya, menyenangkan, itu saya harapkan bisa meningkatkan minat belajar anak untuk membaca teks. Jadi kan dia hobinya nih misalkan suka mendengarkan musik, suka mendengarkan film. Nah, kita masuk itu pembelajaran kita di situ karena dia sudah suka dulu, otomatis mereka juga akan merasa tertarik dalam materi yang saya sampaikan. Setelah proses pembelajaran itu terjadi, lalu kita beri penugasan kepada anak. Penugasannya adalah menangkap pesan moral dari teks yang kita sajikan dan juga menganalisis struktur kebahasaan dari teks tersebut. Hasilnya minat anak jadi tumbuh lebih baik. Yang kedua, anak mampu menyerap pesan moral dari cerita yang saya sajikan dan semakin menanamkan pendidikan karakter di situ. Lalu yang ketiga, yang paling utama adalah anak menjadi percaya diri. Oh, ternyata saya bisa. Ternyata saya mampu bercerita di depan pakai bahasa Inggris loh. Saya bisa ternyata. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi dari siswa. Nah, ini adalah rencana kerja menengah saya yang akan saya terapkan setelah dari seminar ini, yaitu menggunakan metode berdiferensiasi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, setelah kita tahu karakter anak, kebutuhan anak, kita bisa memodifikasi media pembelajaran apa yang menyenangkan sehingga menghasilkan yang namanya fun learning. Karena belajar itu ternyata harus bahagia. Ketika kita melakukan apapun kan juga harus bahagia, Bu. Jadi ketika anak-anak itu belajar sudah bahagia, pasti outputnya akan luar biasa. Nah, izinkan saya kalau boleh saya ingin bermimpi tinggi nih. Rencana kerja menengah saya di tahun kedua, yaitu anak mampu menghasilkan sebuah aktivitas storytelling. Jadi mereka bisa bercerita tanpa teks di depan kelas mungkin, karena kaitannya ternyata lomba-lomba bahasa Inggris itu juga tentang storytelling. Yang kedua, mereka bisa menulis teks dari materi yang sudah tersampaikan. Yang ketiga, saya bermimpi untuk anak-anak memiliki modul literasi. Karena di awal ini sudah saya mulai, tapi masih sederhana. Jadi buku anak-anak itu mungkin kayak anak TK ya. Di buku bahasa Inggris itu banyak tempelan-tempelannya. Jadi saya minta anak untuk menggali segala informasi dari internet, lalu bisa kita tempelkan di bukunya. Karena kalau tulisan biasa, mungkin kalau saya hanya mencatat di papan tulis, itu mereka akan bosan. Jadi saya minta anak untuk mencari sumber belajar dari internet, dari koran juga bisa, itu mereka tempelkan di bukunya, lalu akan kita analisis sama-sama sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ini adalah contoh dari buku bahasa Inggris anak-anak kelas 8. Dari sini saya bermimpi suatu saat anak-anak itu memiliki modul literasi yang bisa kita modifikasi sedemikian rupa yang suatu saat nanti akan bisa kita tampilkan dalam festival literasi. Itu adalah salah satu mimpi besar saya. 2 tahun ke depan SMP Negeri 16 Kota Surakarta bisa mengadakan festival literasi. Lalu yang terakhir, jika semua ini sudah berhasil, saya berusaha untuk mendiseminasikan apa yang sudah saya lakukan terhadap teman-teman. Ya, di akhirnya adalah dokumentasi kami kepada mentor kami, Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sekali atas arahan dan bimbingannya yang luar biasa.
memberikan kami masukan dan saran yang membangun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, inovatif dan juga adaptif. Lalu kami juga berkonsultasi dengan bagian kurikulum dengan Ibu Haryani, dan terakhir kepada Ibu Nadik Muslimah, terima kasih. Kami jadi tahu kepegawaian tugas fungsi ASN di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Sekian presentasi dari saya. Belum ya. Ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu di orientasi ini ketika saya sudah mendapatkan kamu menjadi seorang ASN tidak hanya harus integritas, adaptif, tapi kamu juga harus menjadi pribadi yang inovatif, yang mampu membawa perubahan di lingkungan kerja kita. Yaitu dengan saya mencoba untuk mengenalkan pembelajaran diferensiasi, lalu ada pemilihan media belajar yang tepat sehingga meningkatkan ketertarikan siswa terhadap minat literasi. Saran dari kegiatan ini adalah kami sebagai ASN diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan fungsinya di tempat kita masing-masing. Pelajaran serta arahan yang didapatkan selama orientasi ini menjadi upaya kita untuk meningkatkan etos kerja untuk mendapatkan hasil yang optimal. Closing statement dari saya, dari Nelson Mandela, senjata paling mematikan itu selain doa, seperti yang diucapkan oleh Pak Ceket, ternyata itu juga pendidikan. Karena dengan pendidikan kita mampu mengubah dunia. Mari Bapak Ibu kita diberikan kesempatan untuk bekerja di lingkungan pendidikan. Kita sebagai agen perubahan dengan pendidikan memajukan negara kita menjadi negara yang lebih hebat, dan tentunya yang utama mengantarkan anak didik kita menjadi pribadi yang tidak hanya berilmu tetapi juga berkarakter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Apa sih? Itu aja. Boleh kok. Langsung aja ya. Langsung aja. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, di sini saya sebagai rekan melihat paparan dari Ibu Diah Puspitasari, saya memberikan apresiasi yang luar biasa karena dari hasil laporan, hasil observasi yang beliau lakukan untuk SMP 16 dan juga mimpi-mimpinya tadi sangat menakjubkan gitu. Boleh ya? Ya, boleh, itu sangat boleh dan memang kita tuh harus punya mimpi yang tinggi. Begitu. Di sini saya juga disadarkan bahwa mimpi yang
Bu Diah sampaikan tadi, memang itu diperlukan Ibu buat kemajuan dari SMP kita tercinta ini. Dan saya hanya ingin memberikan semangat kepada Ibu dan juga rekan-rekan semua. Semoga mimpinya itu bisa terrealisasi. Amin. Dan juga berkat dukungan dari Bapak Ibu sekalian, saya rasa meskipun tadi Bu Diah menyampaikan bahwa mimpinya terlalu besar atau terlalu tinggi begitu. Saya rasa kalau ada kerjasama dari kita semua, mimpi itu bisa tercapai gitu. Jadi tetap semangat dalam mewujudkan mimpi, mulai dari langkah-langkah kecil, nanti pasti lama-kelamaan itu akan tercapai. Gitu Bu Diah. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Eli. Yuk kita sama-sama di SMP 16 untuk mewujudkan semua mimpi terbaik kita. Ya. Semangat. Terima kasih Bu Eli. Batur dulu. Oh, boleh, Pak. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Presentasinya Budiah kita pancen oyele. Terima kasih. Yang pertama, ini sebenarnya eman-eman. Seandainya presentasi yang semacam ini didengarkan atau diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 16 Kota Surakarta, tidak usah sampai tahun kelima. Tahun pertama pun oye gitu loh, maksudnya begitu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak kita itu tingkat diferensiasinya tinggi. Nah, bisa kita mulai dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Diah dengan presentasi terkait dengan diferensiasi yang mencoba melalui gaya belajar ya. Ada 3 itu. Apa saja Bu? Auditori, auditori, visual, dan kinestetik. Itu kalau betul-betul kita bisa laksanakan bersama-sama di semua mapel dan di semua tingkatan, indah banget itu SMP Negeri 16. Bisa jadi ruangan kelas, kemudian lapangan, kemudian semua ruang-ruang yang ada di SMP 16 itu penuh dengan aktivitas siswa. Tidak sekedar ada di dalam kelas. Ya. Kelihatannya Bu Diah sudah pengen segera itu dipraktekkan. Ada anak-anak pas pelajaran bahasa Inggris itu ya terbagi menjadi 3 itu ya Bu ya. Yang satu di kelas, yang satu di lapangan, yang satu di mana, dengan kombinasi mungkin berbagai macam metode pembelajaran untuk masing-masingnya. Maka ini sebuah seperti tadi ya, kalau ada sebuah nyanyian, mimpi adalah kunci. Nah, itu mimpinya Bu Diah mudah-mudahan menjadi kunci bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dari Ibu Sri Mulyani Dwi Hastuti, jangan lupa tuh. Itu nanti bisa memberikan semacam kebijakan yang memungkinkan. Jadi pembelajaran itu tidak di dalam kelas saja, tapi di luar kelas. Rame ya rapopo ning ramene rame dalam konteks pendidikan, pembelajaran, bukan rame dijarke. Saya kira itu. Terima kasih, matur nuwun, dan mohon maaf sekedar saran saja. Iya, Pak. Siap. Monggo saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk feedbacknya Pak Ceket, dengan semangat dan dukungan panjenengan semuanya. Semoga kita bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita, dan betul Pak, anak-anak kita itu memang dengan karakteristik yang luar biasa, karena di kelas 8 itu ternyata ketika saya ngajar, itu ada siswa yang ketika mengerjakan tugas,
Itu tidak bisa hanya diam duduk, itu tidak bisa. Ada yang harus berlari ke sana, berlari ke sini, ke kanan dan kiri. Setelah saya amati 1, 2, mungkin saya tegur, ternyata berlama-lama kok anak ini seperti ini. Tapi ketika saya tanya, tugasnya terselesaikan, pemahamannya juga dapat. Oh, berarti anak ini gaya belajarnya tidak bisa hanya harus duduk. Ternyata dia bisa menyerap informasi ketika dia bisa beraktivitas ke kanan kiri, ya itu tidak boleh kita ibaratkan kita marahi. Nah, itu adalah karakteristik anak tersebut. Ya, jadi dari situ kita ke depan, jadi sebagai seorang pendidik memang harus benar-benar memahami kebutuhan anak. Jadi anak yang baik itu tidak hanya anak yang duduk saja dan mendengarkan. Ternyata dengan dia gerak ke sana ke sini itu target atau capaian yang kita targetkan itu ternyata dia tersampaikan. Tentunya dengan pembelajaran yang kondusif seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ceket. Ada lagi? Oh iya, siap Bu. Iya. Sungguh luar biasa untuk presentasi ya, dan juga mimpi-mimpinya. Jadi sesuatu itu akan menjadi kenyataan itu berawal dari mimpi. Iya, betul. Jadi kalau mimpinya tinggi, semoga itu bisa terwujudkan. Berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sebetulnya kami dari SMP Negeri 16 Jakarta itu setiap ada peserta didik baru kelas 7 itu di MPLS itu kami sudah mengadakan pemetaan pola pembelajaran yang namanya adalah SDAT. Nah, dari hasil tes ini nanti bisa kita gunakan untuk memetakan pola belajar siswa. Nanti untuk tahun ini hasil dari SDAT akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sehingga beliau besok anak ini pola belajar seperti apa. Betul. Sehingga penanganannya pada waktu pembelajaran juga tepat. Memang untuk pembelajaran di kelas, saya tidak berharap pembelajaran dia anak-anak hanya sekadar mendengarkan. Iya, betul. Anak-anak pasif yang aktif gurunya. Iya. Pembelajaran yang bermakna itu memang pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Iya. Itu harus sebagai fasilitator. Sehingga kalau dia sudah punya rencana seperti itu, sekolah sangat mendukung. Siap. Pembelajaran tidak harus di kelas, di ruang terbuka, di lapangan, kontekstual. Iya. Sehingga di situ juga anak-anak akan segar, tidak jenuh. Betul. Kalau Ya. di kelas dari jam 7 Sampai sampai setengah jam 3. 2 yang dilihat hanya itu saja, itu anak-anak jenuh. Iya, betul. Tetapi kalau anak-anak dibawa ke suasana yang lain, itu nanti pasti juga akan mempengaruhi ya Hasil proses belajar. belajarnya. Namun ada namanya tetap Bapak Ibu guru harus bertanggung jawab. Ini yang menjadi PR saya. Ya. Kalau teman-teman dari P3K menjadi pelopor penggerak, oke, saya sangat setuju. Ya. Jadi jangan panjenengan yang baru di sini itu hanya terpaku mencontoh model yang ada. Nanti kita sama-sama mengembangkan. Iya. Ya, kita berinovasi supaya apa? Supaya semakin maju SMP Negeri 16 Jakarta. Sungguh saya sangat mengapresiasi. Siap. Monggo silakan diterapkan dan kami pihak sekolah sangat mendukung. Ya. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Nini. Tentunya dengan doa restu dan dukungan dari Bapak Ibu semua di sini, dari Ibu Kepala Sekolah. Bismillah, teman-teman. Kita mendapatkan dukungan dan restu yang luar biasa. Semoga kita semakin menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif dan semoga inspiratif ya teman-teman. Ya, sudah cukup Ibu. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala masukannya.
masukan dari Bapak Ibu semuanya akan menjadi kesempurnaan untuk hasil laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.